Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali Yesus Kuatku hadir untuk memberkati kita semua. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, sebagai manusia tentu saja kita banyak menghadapi persoalan, pergumulan hidup, kesulitan, tantangan dan permasalahan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kalau kita dalam hidup menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan selalu mau berperan kepada kita. Tuhan selalu mau menolong kita. Peran Tuhan itu sangat penting. Sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir menghadapi apapun juga. Sekalipun masalah itu seperti peperangan rohani yang kita hadapi. Ada satu contoh di mana satu umat Tuhan mengalami ancaman di dalam peperangan. Kita dapat membacanya di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana peristiwanya adalah ketika umat Tuhan, bangsa Israel, mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Mereka menghadapi tantangan, mereka menghadapi ancaman. Firaun pada saat itu mengizinkan umat Tuhan keluar daripada Mesir. Tetapi setelah itu Firaun menyesal dan akhirnya menyerang kembali. Pada saat itu umat Tuhan terdesak, terjepit. Mereka menghadapi kesusahan, permasalahan hidup. Tetapi bukan mereka yang berperang. Tuhan yang berperang menggantikan umat daripada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, bagaimana sejarah itu mencatat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja melalui umatnya. Puji Tuhan. Tentu saja ini adalah peperangan rohani yang kita hadapi, bukan peperangan melawan darah dan daging, melawan manusia, karena firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk berperang. Sebaliknya kita harus membawa damai. Di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau kita lihat, kita berperang, bergumul melawan kuasa daripada iblis. Di balik segala kejahatan adalah kuasa gelap itu sendiri. Sebab itu Tuhan ganti berperang untuk kita. Tuhan membela kita. Sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel pada saat itu, mereka takut, mereka panik, mereka seperti tidak mempunyai jalan keluar. Dan kalau kita lihat, sepertinya mereka lupa bahwa kuasa Tuhan sanggup menghukum Firaun dan Mesir. Mereka mengalami 10 tulah, 10 hukuman. Mereka sepertinya lupa akan hal itu, bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melepaskan mereka. Kalau kita lihat, pelajari bahwa seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami kepanikan, ketakutan karena ancaman di dalam hidup kita. Masalah apapun, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah pekerjaan, itu bisa mengancam hidup kita. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu berperan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kalau kita lihat, ada satu hal positif yang Musa
lakukan adalah Musa tetap bersikap tenang. Musa katakan bahwa mereka hanya akan berdiam sendiri karena Tuhan sendiri yang akan berperang. Maksud daripada berdiam diri bukan berarti pasif, tidak melakukan apa-apa, masa bodoh. Tapi maksudnya adalah penyerahan penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Seringkali kita merasa mampu mengandalkan kepintaran kita, hikmat kita, kekuatan kita. Padahal kita harus mengakui bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia ada kalanya kita lemah dan kita tidak berdaya. Tetapi ketika kita tidak berdaya, Tuhan tetap setia kepada kita. Puji Tuhan. Tuhan pasti menolong. Tapi bangsa Israel harus berjalan terus. Begitu juga kita. Tuhan pasti menolong sekalipun ada kesulitan. Kita harus berjalan terus di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa dan ajaib. Kita akan mengalaminya. Sekalipun mungkin kita terkurung. Bangsa Israel itu mengalami frustrasi pada saat itu. Mereka merasa takut dan mereka katakan, apakah tidak ada kuburan di Mesir? Kalau kita lihat bahwa mereka sepertinya bersungut-sungut, mereka mengeluh. Seringkali umat Tuhan mengalami keluhan-keluhan seperti ini. Tetapi kita harus bersikap dengan benar. Seperti Musa, dia bersikap dengan benar. Jadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan bekerja, di mana laut itu terbelah di dalam Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Laut terbelah, mereka berjalan di tengah laut di tempat kering. Jadi kita lihat Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Mungkin pada saat ini kita tidak mempunyai jalan keluar rasanya. Kita tidak tahu apa yang harus kita buat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Oleh karena itu, mereka diselamatkan. Orang Israel diselamatkan adalah karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kita pun diselamatkan oleh karena kebaikan Tuhan. Tidak ada seorang yang baik. Karena dalam firman Tuhan, semua orang telah berbuat dosa. Sekalipun orang itu baik, mereka pasti mempunyai masa lalu. Sebab itu kita diselamatkan karena anugerah, karena kebaikan daripada Tuhan saja. Lantas pelajaran apa yang dapat kita petik? Ada 3 hal yang saya lihat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus percaya penuh kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Hal yang kedua adalah kita harus yakin akan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan dapat diandalkan. Ketika orang lain, kita berharap kesetiaan orang lain mungkin tidak dapat, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah terhadap umatnya. Hal yang ketiga adalah dalam menghadapi peperangan iman, kita harus mempunyai hati dan pikiran yang tenang, sehingga kita dapat tetap percaya. Pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Biarlah hidup kita mempunyai ketenangan, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada. Kiranya Tuhan menolong, menjaga, memelihara umat Tuhan, mereka yang mengikuti program hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan tolong berkati. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan ajaib, luar biasa.
Kami percaya Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.